Halo Syes Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Kamis 7 Januari 2021. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk Syes Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama yang kami angkat terkait pro kontra kerjasama pengelolaan sampah antara Kota Serang dengan Kota Tangerang Selatan. Kami beri judul Tampung Sampah Tangsel Disebut Bentuk Kepedulian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ipianto menegaskan kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel terkait penampungan dan pengelolaan sampah bukanlah sekedar kerjasama yang diharapkan akan menumbuhkan pendapatan anggaran daerah atau PAD saja. Akan tetapi, kerjasama dalam hal saling membantu antar daerah yang berbeda dalam naungan Provinsi Banten. Terkait dengan masalah pemerintah Kota Tangsel, itu titik permasalahannya bukan masalah kerjasama, ya, yang harus dipahami dulu. Bukan masalah kerjasama, akan tetapi pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang menghadapi satu musibah, yaitu TPA-nya mengalami longsor. Dengan adanya kejadian musibah seperti itu, pemerintah Tangsel meminta bantuan untuk penanganan sementara kepada pemerintah Kota Serang. Yang mana dalam hal ini bahwa kami Kota Serang dan Kota Tangsel itu berada di bawah satu naungan, yaitu Provinsi Banten. Ia mengatakan angka yang disebutkan mencapai 48 miliar rupiah adalah bentuk permohonan Pemkot Serang kepada Pemkot Tangsel mengenai pengelolaan sampah di TPAS Cilowong. Karena saat ini kondisi TPAS Cilowong memiliki alat berat yang terbatas, sehingga perlu adanya tambahan alat-alat berat sebagai perlengkapan. Hal tersebut disebut kerjasama karena nantinya akan ada yang dipertanggungjawabkan, baik oleh Pemkot Serang maupun Pemkot Tangsel. Meskipun berprinsip saling membantu, di mana saat ini TPAS Cilowong membutuhkan peralatan dan pembiayaan terkait dengan penataan, dan Pemkot Tangsel membutuhkan penampungan sementara. Terkait dengan masalah munculnya kerjasama tersebut, ini berkaitan dengan adanya permohonan dari kami. Pemerintah Kota Serang mengajukan permohonan kepada Tangerang Selatan untuk dapat membantu kami juga di Kota Serang untuk melakukan penataan di TPA Cilowong. Kenapa hal ini kami ajukan permohonan bantuan? Karena pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup, kondisi di TPA-nya, peralatan alat berat kami itu sangat terbatas. Perlu adanya penambahan untuk alat-alat berat sebagai salah satu kelengkapan yang ada di sana. Yang kedua, terkait dengan masalah infrastruktur yang ada sana, supaya adanya kemudahan-kemudahan di dalam memberikan pelayanan. Terus Pak, angka 48 miliar itu dinilai terlalu kecil untuk pengelolaan sampah. Itu bagaimana tanggapannya? Artinya begini, tolong pisahkan, kalau kita berbicara orientasinya kepada profit, ya jelas. Besar dan kecil itu relatif. Karena kita bicara untung dan rugi.
Akan tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana tata cara menangani terhadap TPA itu sendiri dapat dikelola dengan baik. Nah, artinya dengan adanya pemberian bantuan yang diberikan oleh Tangerang Selatan ini kepada kami, ini memberikan kemudahan bagi kami untuk dapat membantu dan mengelola lahan tersebut. Kalau seandainya hal ini tidak segera dilakukan, cepat atau lambat, TPA juga kalau tidak dikelola sama aja. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah bukan mengarah kepada profitnya, bukan masalah PAD-nya. Akan tetapi maksud dan tujuannya adalah kami ingin membantu sesama antar daerah. Berarti kerjasama ini saling menguntungkan gitu, Pak? Artinya dengan adanya hal ini, adanya saling menguntungkan, terutama saling membantu. Kalau dibilang saling menguntungkan, ini seperti orang seperti menjual jasa dan dagang ya. Tapi ini adalah saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Untuk meminimalisir dampak lingkungan di TPAS Cilowong, telah disediakan mesin pengelolaan sampah yang mampu menghasilkan karbon dan asap cair untuk mengantisipasi bakteri sehingga bisa memanfaatkan untuk mengurangi bau sampah di Cilowong. Ya, kalau saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memohon bantuan kepada masyarakat, pertama, mari kita sama-sama menjaga Kota Serang ini lebih baik. Yang kedua, membuang sampah dan memilah sampah, bahwa persoalan sampah itu adalah bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya berita utama hari ini kami mengangkat tentang kondisi politik yang mulai memanas kembali. Saat ini kami mengangkat tentang Iti Gusur WH. Meski pemilihan Gubernur Banten masih menyisakan waktu kurang lebih 1 tahun lagi, namun suhu politik di Banten mulai menghangat. Ditingkatkan masyarakat biasa hingga kalangan elit politik lokal, wacana pergantian kepemimpinan di Provinsi Banten mulai banyak dibicarakan. Bahkan di salah satu media sosial, ada warganet yang sudah berani memasang foto tokoh yang diprediksi bakal manggung pada Pilgub Banten 2022. Warganet itu sudah membuat grup dukungan dan sudah diikuti sejumlah warganet lainnya. Foto yang dipasang itu adalah Wakil Gubernur Banten, Andika Hajrumi, yang dipasangkan dengan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, dengan tagline, "Yang muda yang bekerja, Gubernur baru Banten cemerlang." Pengamat politik dari Untirta, Ihsan Ahmad, Rabu 6 Januari 2021, menilai wajar dan tidak masalah. Menurutnya, foto dengan tulisan "Yang muda yang berkarya" secara imajiner menggambarkan bahwa pasangan tersebut memang terlihat cocok dan saling melengkapi, elemen lembut dan tegas. Ihsan mengatakan, siapapun pemimpin Banten ke depan memang sebaiknya bukan usia senja, karena jika pemimpin yang sudah tidak muda lagi, maka dia akan mudah lelah mengejar ketertinggalan dan peluang yang semakin kompleks. Sementara itu, Koordinator Jaringan Informasi Kinerja Aparatur, Hadi Mulyana, mengungkapkan sangat wajar ada keinginan wacana dan euforia pergantian kepala daerah di provinsi paling barat di Pulau Jawa ini. Kata dia, melihat kenyataan di lapangan, Banten memang membutuhkan percepatan di segala bidang, dan itu sangat bisa dilakukan oleh kalangan muda termasuk pemimpin daerahnya sendiri. Menurutnya, Andika Hajrumi punya pengalaman jadi Wagub Banten dan anggota legislatif. Begitupun Iti Oktavia Jayabaya yang kenyang pengalaman di legislatif Senayan dan birokrasi selama 2 periode di Kabupaten Lebak. Menurutnya, warga Banten punya banyak harapan yang harus dipenuhi oleh pemimpinnya. Harapan itu tentu akan terjawab jika pemimpinnya mampu berkolaborasi, melahirkan gagasan dan gerakan yang terarah. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini.
Selain itu, Koran Harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.